Pilkades dilakukan melalui musyawarah. 5. Bahwa pihak tergugat tidak menghadiri musyawarah yang dilakukan oleh BPD selama 2 kali berturut-turut, dibuktikan dengan berita acara musyawarah tingkat desa, kecamatan, dan juga kabupaten. 6. Bahwa berdasarkan pasal 74 huruf B Peraturan Bupati Pulau Pisau nomor 9 tahun 2022 tentang pemilihan kepala desa, bahwa apabila pemohon atau kuasa tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam proses musyawarah, maka permohonan keberatan tersebut dinyatakan gugur. 7. Bahwa berdasarkan eksepsi poin kedua dan ketiga, maka SK BPD Desa Gandang nomor 02/BPD Desa Gandang 2023 dengan ini dinyatakan sah dan mengikat. 8. Bahwa berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, maka aturan sebagaimana disebut di atas bersifat mengikat dan wajib dipatuhi. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. 2. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa berupa SK nomor 100/201/Kep-242.001/2023 perihal pengesahan pengangkatan kepala desa Gandang, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulau Pisau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat. 2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat atau tidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Baik, persidangan perkara nomor 10/G/2023 PLK sengketa Rahmat sebagai penggugat melawan Bupati Pulau Pisau sebagai tergugat dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan lanjutan sidang kemarin bahwa saat ini agenda sidangnya replik dan duplik. Kepada pihak penggugat, kami persilakan untuk menyampaikan repliknya. Izin yang mulia, kami menyampaikan jawaban kami yang apa yang telah disampaikan oleh jawaban dari saudara tergugat minggu lalu itu kami akan sampaikan pada pokok gugatan di awal ya mulia. Jawaban kami tetap sama pada pokok gugatan di awal. Sekian yang mulia. Terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, benar kepada pihak tergugat. Baik, terima kasih yang mulia. Dari kami pihak tergugat, jawaban kami atas replik yang disampaikan oleh tergugat yaitu tetap pada jawaban kami atas gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Demikian. Baiklah, demikian persidangan pada siang hari ini yang berakhir dengan replik plus duplik telah selesai dan akan dilanjutkan 2 minggu yang akan datang beragendakan pembuktian pemeriksaan persiapan oleh masing-masing saksi. Oleh karena itu, sidang pada siang hari ini kami nyatakan ditunda. Agenda pembuktian serta pemeriksaan saksi akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023. Baik, persidangan perkara nomor 10/G/2023 PLK sengketa Rahmat sebagai penggugat melawan Bupati Pulau Pisau sebagai tergugat dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai lanjutan sidang pada hari kemarin bahwa saat ini pembuktian pemeriksaan persiapan oleh saksi, di mana oleh masing-masing pihak penggugat terlebih dahulu kami tanyakan apakah siapa saja yang hadir dalam persidangan. Izin yang mulia, dalam pembuktian ini kami menghadirkan surat dan tulisan. Setelah itu didukung dengan pembuktian yang lain adalah keterangan saksi yang mulia. Baik. Keterangan saksi siapa? Berapa orang? Keterangan saksi dari kami selaku penggugat itu menghadirkan 2 saksi yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk pihak tergugat, gimana dalam pembuktian pemeriksaan saksi ini? Baik, terima kasih yang mulia. Untuk dari kami, mohon maaf yang mulia, pada hari ini saksi kami berhalangan untuk hadir yang mulia, sehingga kami mohon waktu 1 minggu untuk kami menghadirkan saksi kami. Baik, berarti hari ini nggak ada saksi ya? Ada pembuktian nggak? Ya. Baik, karena pihak tergugat nggak ada pembuktian, kami persilakan terlebih dahulu pihak penggugat untuk
Izin yang mulia, kami akan memberikan salah satu bukti P1 dan P2. P1 ini adalah SK Bupati penetapan dan pengesahan kepala desa Gandang yang mulia. Baik, kepada masing-masing pihak, kami persilakan. Pihak tergugat. Baik, baik, silakan dilanjutkan oleh pihak penggugat. Izin yang mulia untuk kami menghadirkan saksi. Ya, kami silakan. Silakan untuk saksi bisa masuk. Baik, saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan keterangannya, kami akan sumpah dan terlebih dahulu akan kami melihat identitas terlebih dahulu. Kepada masing saksi kami minta identitas terlebih dahulu. Baik, kepada pihak maksudnya saya anggota hakim, kami persilakan untuk memeriksa saksi. Baik, yang pertama saya periksa adalah saudara laki-laki terlebih dahulu ya. Nama? Rizky Kurniawan. Tempat tanggal lahir? Desa Gandang, 10 Januari 1990. Agama? Islam. Pekerjaan? Guru PNS. Selanjutnya saudara terbukanya. Nama? Silvi Maulina. Tempat tanggal lahir? Gandang 20 Mei 1992. Agama? Islam. Pekerjaan? PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Kota. Terima kasih. Kepada saudara saksi, sebelum memberi keterangan yang saya jelaskan di awal, saudara saksi akan saya sumpah berdasarkan agama. Kebetulan agamanya masing-masing ini agama Islam, oleh karena itu akan kami sumpah berdasarkan agama Islam. Baik, kepada hakim anggota, kami persilakan untuk Para saksi terlibat dari terlebih dahulu. Panitra. sudah ya. Macam mana? Dari saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Baik, terima kasih semuanya. Baik, saksi, ini akan kami periksa masing-masing terlebih dahulu. Salah satu di antara kalian kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sebelum kembali ke tempat, ini masing-masing identitas. Itu dari anggota ketua BPD, lalu dari ketua panitia Pilkades dan ketua TPS. Tiga orang ya? 3 orang. Untuk pihak penggugat, apakah ada pembuktian baru atau saksi baru? Cukup yang mulia dari kuasa hukum. Berarti tidak melakukan siapa-siapa ya? Tidak ada yang. Kepada pihak penggugat kami persilakan saksi memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi, sebelum melakukan persidangan, terlebih dahulu akan kami cek identitasnya masing-masing. Untuk saudara saksi kami minta identitas KTP atau yang lain yang bersangkutan dengan identitas. Baik, pada hakim anggota kami persilahkan untuk menanyakan keterangan saksi identitasnya. Baik, yang pertama Bapak Wahyu Anwar ya, benar ya? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Tempat tanggal lahirnya di mana Bapak? Di Desa Gandang, Kecamatan Malitu, Kabupaten Pulang Pisau. Tanggal lahirnya? Tanggal lahir 1970 ini. Tahun 1990. Alamatnya? Di dalam Desa Gandang, RT 01 RW 02. Agama ya? Islam. Pekerjaan? Petani. Selanjutnya yaitu dengan saudara Samila, betul? Iya yang mulia. Sehat saudara? Sehat. Tempat tanggal lahir? Desa Gandang
8 Juni 1990. Alamat? Alamatnya Desa Ganda, Kecamatan Mariku, Kabupaten Pulang Pisau. Agama? Islam Mulia. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Terakhir ini dengan saudara Amelia Nurikmah, benar yang mulia? Sehat saudara? Sehat yang mulia. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir saya di Desa Gandang 29 Mei 1990 yang mulia. Alamat? Alamat saya di Jalan Jati RT 1 RW 2. Agama? Islam. Pekerjaan? Sebagai ketua BPD. Baik, terima kasih. Boleh diambil fotonya. Baik, sebelum para saksi memberikan keterangan, kami sumpah terlebih dahulu. Mohon berdiri lagi. Petugas. Seperti saya ya, saudara saksi, akan saya sumpah dengan agama Islam karena sama agamanya dan terlaku tiga saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Menunggu kembali. Yang pertama akan diperiksa saudara Sandra terlebih dahulu. Persidangan lanjutan dengan agenda kesimpulan akan dilaksanakan pada tanggal 10 April tahun 2023. Persidangan perkara nomor 10 garing G garing 2023 garing Petun PLK sengketa Rahmat sebagai penggugat melawan Bupati Pulang Pisau sebagai tergugat. Dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang pada pagi hari ini melanjutkan sidang yang sebelum-sebelumnya, yakni pembuktian dan pemeriksaan saksi. Pada hari ini lanjutannya yakni kesimpulan. Baik, kepada pihak penggugat terlebih dahulu kami persilakan untuk memberikan kesimpulan. Izin kami akan menyalahkan kesimpulan kepada yang Pihak tergugat kami silakan memberikan kesimpulan. Terima kasih. Baik, persidangan pada siang hari ini yang berdasarkan kesimpulan dari kedua belah pihak penggugat dan tergugat kami nyatakan selesai dan akan dilanjutkan pada 20 hari yang akan datang sekitar tanggal 2 Mei tahun 2023 yang akan datang. Oleh karena itu, sidang pada siang hari ini kesimpulan kami nyatakan ditunda. Lanjutan dengan agenda putusan akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2023. Persidangan perkara nomor 10 garing G garing 2023 garing Petun PLK sengketa Rahmat sebagai penggugat melawan Bupati Pulang Pisau sebagai tergugat. Dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam hal ini agenda sidang putusan nomor 10 garing 2023 garing 3 garing PTUN garing PLK demi keadilan bersama, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami membacakan terkait sengketa perselisihan pemilihan kepala desa antara calon kepala desa Haji Rahmat melawan Bupati Pulang Pisau. Dengan ini Pengadilan Tata Usaha Negara telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 19 Februari tahun 2023 nomor 10 garing 2023 garing 3 garing 03 garing PTUN garing PLK tentang penetapan pemeriksaan acara ini dengan acara biasa.
telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tertanggal 19 Februari tahun 2023 nomor 12/2023/01/PTUN/PLK tentang penunjukan majelis hakim yang bisa menyidangkan perkara tersebut. Telah membaca surat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ini dan telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan. Menimbang bahwa dengan surat gugatannya tanggal 11 bulan Januari tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya telah menggugat tergugat atau Bupati Pulang Pisau surat gugatan diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 16 Februari tahun 2023 dengan ini mengumpulkan hal sebagai berikut. Pertama, bahwa surat keputusan tersebut baru dikeluarkan oleh penggugat tanggal 16 Februari tahun 2023 sehingga dengan ketentuan Undang-Undang PTUN gugatan diajukan masih dalam waktu menggugat. Kemudian bahwa perbuatan adanya pemilihan ganda, adanya nama pemilih tanpa dicantumkan tanggal lahirnya di dalam DPT, adanya pemilih yang belum cukup usia untuk memilih calon kepala desa, adanya pemilih yang bukan merupakan warga setempat ada 20 orang. Hal tersebut menimbulkan indikasi kecurangan hasil perolehan suara karena ditenggarai terdapat berbagai pelanggaran dan keberpihakan serta tindakan tidak profesional sewenang-wenang. Tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan daerah Pulang Pisau nomor 21 tahun 2011 tentang pasal 73 ayat 5 Perbup Pulang Pisau nomor 9 tahun 2022. Petitum bahwa berdasarkan hal tersebut alasan hukum sebagaimana kemukakan di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melalui majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenaan untuk memberikan keputusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dua, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Bupati Pulang Pisau nomor 100/201/Kep/2021/2023 tanggal 30 Januari tahun 2023 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa Gandang Kecamatan Malibu Kabupaten Pulang Pisau dan seterusnya. Dalam eksepsi bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas bahwa berdasarkan SK BPD Desa Gandang nomor 3 Haji Dinda dinyatakan sebagai calon kepala desa yang memenangkan pilkada dengan perolehan suara 250. Bahwa penggugat mengajukan keberatan atas SK BPD Gandang nomor 3 pada hari ini. Bahwa berdasarkan pasal 73 ayat 4 Peraturan Bupati Pulang Pisau nomor 9 tahun 2002 tentang pemilihan kepala desa, penyelesaian sengketa pilkada melalui musyawarah dan seterusnya. Dalam pokok perkara bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, dan kedua bahwa tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa berupa SK nomor 100/201/Kep/24/2.001/2023 perihal pengesahan pengangkatan kepala desa Gandang Kecamatan Malibu Kabupaten Pulang Pisau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam buku sengketa di atas. Menimbang bahwa pada pokoknya dalam gugatan penggugat tanggal 16 Februari tahun 2023 memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa surat keputusan Bupati Pulang Pisau nomor 100/201/Kep/24/001/2023 tentang pemberhentian penjabat kepala desa dan pengangkatan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Malibu Kabupaten Pulang Pisau tahun 2023 atas nama Haji Utuh Abdullah tertanggal 30 Januari 2023. Oleh karena itu, kami majelis hakim mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Dalam pokok sengketa, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan batal surat keputusan Bupati
pulang pisau nomor 100-Cap-242.001-2023 tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengangkatan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa gandang di Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau tahun 2023 atas nama Haji Utuh Abdullah tertanggal 30 Januari tahun 2023. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Bupati Pulang Pisau nomor 100/201/Cap-242.001 tahun 2023 tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengangkatan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau tahun 2023 atas nama Haji Utuh Abdullah tertanggal 30 Januari tahun 2023. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp383.000. Dengan demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 oleh Aman Gawar SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Lia Safitri sebagai Hakim Anggota SHMH dan Fikri Haikal SHMH sebagai Hakim Anggota. Masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Nuri Safitri, Sarjana Hukum sebagai panitia Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik yang dikirimkan pada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Baik, oleh karena itu kami nyatakan gugatan dikabulkan. Dan kemudian agenda sidang pada siang hari ini kami nyatakan telah selesai karena seluruh agenda persidangan dari awal hingga akhir telah selesai. Kami nyatakan ditutup.